salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan baik Tuhan, jangan katakan pula baik. Bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan. Karena dalam Yohanes 3:36, Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Dan karena firman Allah berkata dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dan kiranya di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih di pagi ini dengan semangat Roh Kudus, semangat dari Tuhan itu menyertai perjalanan kami dalam hari ini dimanapun kami beraktivitas, dimanapun kami bekerja, karya, kiranya Tuhan menyertai kami dalam nama selalu ya. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memberikan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji nama Tuhan. Ya, dari sini tema firman Allah kita ambil adalah aku akan menepati janji. Jadi kita harus percaya kepada firman Allah ini, karena yang berkata itu bukan Simon, bukan saya sebagai hamba Allah, dan saya sebagai manusia ya mungkin saja bisa lupa menepati janji saya. Anak saya pernah berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Padahal saya tidak bermaksud mengingkari dan dari janji itu. Karena kebetulan ketika kami mau berangkat, ada tamu yang datang, sampai akhirnya batal janji itu. Tapi mereka menyanyikan kepada saya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi sejak saya tidak mau berjanji pada anak-anak saya, karena yang tidak berjanji aja tidak berjanji, apalagi yang berjanji. Nah, tapi ini firman Allah sudah jelas, dia berjanji setelah 70 tahun aku akan menepati janji. Hukuman itu diberikan karena kedegilan hati bangsa Israel. Dan itu sebabnya apa yang harus dipercaya orang Israel pada waktu itu. Yang pertama dikatakan Allah sendiri akan mengembalikan Israel dari pembuangan ke Yerusalem kembali. Jadi Allah berjanji akan mengembalikan mereka, dan itu ditepati di tahun pimpinan Ezra. Mereka pertama kali kembali ke Yerusalem, dan mereka disuruh oleh Kores yang pada waktu itu menjadi raja Persia. Atas perintahnya mereka boleh pulang, dan rombongan Ezra yang dipimpin Ezra pulang dengan semangat 45. Oh enggak, mungkin mereka belum
karena belum ada semangat 45 jauh sebelum semangat 45 ada, sudah ada mereka. Yang kedua, menyediakan damai sejahtera. Jadi dalam hidup ini perlu kita mengalami damai sejahtera Tuhan, supaya damai sejahtera itu yang memimpin kita, menguasai kita dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu pula yang membuat kita semangat bekerja. Damai sejahtera itu pula yang menolong kita untuk terus mampu mengerjakan tanggung jawab kita, sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin sampai-sampai kalau kita lihat secara kemampuan kita tidak mungkin akan memikul beban itu. Tetapi karena ada damai sejahtera, memungkinkan kita memikul beban yang seberat itu. Karena apa? Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita melakukan, karena Tuhan yang berjanji akan memberikan mereka damai sejahtera itu, dan mereka menikmati lama perjalanan mereka melakukan hal yang luar biasa. Dan kemudian tiga, Allah berjanji akan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Dan kita lihat Israel, kalau pada waktu yang lampau bagaimana Israel dengan segala kegembiraan mereka kembali ke Yerusalem, karena memang itu kesalahan mereka. Tapi sebelum kita baca di dalam pasal ini, ada di ayat 7 bagaimana, 5, 6, 7 bagaimana Tuhan supaya mereka selama 70 tahun itu tidak diam. Mereka mengerjakan harus membeli rumah, mengerjakan tanah, membangun rumah-rumah, mencari istri bagi anak-anak mereka, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, supaya mereka tidak berkurang. Itu dalam rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, ketika itu kita katakan bahwa mereka tidak boleh berkurang, harus bertambah. Karena Tuhan sedang merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada mereka untuk nantinya mereka pulang ke tanah perjanjian. Dan kita mengatakan mereka pulang dengan kegembiraan. Harapan yang masa depan yang penuh harapan itu dinyatakan sampai hari ini. Dan kalau kita melihat bagaimana orang Israel itu cukup kecil secara jumlah, tetapi penemuan-penemuan mereka yang menggetarkan dunia, yang mempengaruhi dunia, dan kekayaan-kekayaan mereka yang bisa menggegerkan dunia, dan semua mereka punya, resources mereka punya, kemampuan teknologi mereka punya, dan itu karena Alkitab mengatakan mereka telah dijanjikan oleh Tuhan untuk mendapat masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita melihat perbedaan Israel yang sekarang, itu tidak lepas dari janji Allah bahwa Allah menyatakan berkat kepada mereka, masa depan yang penuh harapan itu mereka masuki hingga hari ini menjadi orang-orang Israel. Bagi kita sekarang apa relevansinya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada kita? Ingatlah, janji Allah itu ditujukan bukan hanya bagi Israel, tapi janji Allah itu ditujukan juga kepada kita. Dan percayalah bahwa Allah akan menepati janjinya. Kalau kita memegang janji Allah itu dan kita percaya, dan Dia akan melakukannya. Dan saya sudah menikmati janji Allah yang begitu luar biasa. Ketika saya sakit, saya menikmati kesembuhan daripada Dia tanpa harus pergi menyuntikkan diri atau memakan obat. Tuhan telah membuktikan dirinya. Dan ketika saya berdoa untuk meminta sesuatu, misalnya meminta rumah, Anda tahu, kalau kita katakan, dirikan rumah-rumah. Ini saya masih belum rumah-rumah. Ya. Dirikan rumah-rumah kan, itu Alkitabiah itu. Jadi, dan kemudian kita, walaupun belum rumah-rumah, tapi sudah ada rumah hidupnya. Ya, belum banyak gitu. Tetapi itulah janji Allah kalau kita percaya. Karena firman Allah katakan, kalau engkau tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu inginkan. Ketika saya menginginkan rumah, Tuhan kasih rumah dan macam-macam, dan Tuhan memberkati kita semua. Jadi masa depan jangan khawatir, Tuhan akan menyediakan namanya, tentu sudah jelas kita memilikinya, dan hari depan yang harapan diberikan kepada
setiap kita yang percaya. Dan kalau dia yang berjanji, dia akan menang. Selama engkau percaya kepada dia. Semoga kita adalah orang-orang yang percaya memegang janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup sesuai dengan janji-Mu dan harapan kami kepada Bapa di surga. Dan biarlah kami terus berpegang kepada janji Tuhan supaya kami melihat penggenapan janji itu dalam hidup. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Percaya saja Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka tidak pernah keluar dan oleh diri engkau sendiri. Terima kasih bagi engkau yang membutuhkan pertolongan karena penderitaan, masalah dan lain sebagainya. Angkat kedua belah tangan. Mari kita berdoa. Tuhan tolong mereka yang mengangkat tangan di dalam nama Yesus, selesaikan masalah mereka dan berikan pertolongan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur pertolongan-Mu kepada mereka. Terima kasih. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan sudah benar. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya dalam Yesus Kristus. Semoga kita tetap mendapat terang Tuhan yang memberikan arah dan menjadi garam yang memberikan cita rasa di dalam nama Yesus. Mantap, mantap, mantap. Selamat beraktivitas dengan semangat serius.